salam cahaya bagi semua pendengar YouTube channel Cahaya Jiwa. Kali ini saya akan mewawancarai dan diskusi dengan salah satu narasumber kita dengan background seorang spiritual dan memiliki pengalaman spiritual dalam kehidupannya. Baiklah, saya tidak akan lama-lama lagi untuk bertanya kepada beliau secara langsung melalui audio ini, dikarenakan beliau sosok yang tidak mau tampil tatap muka dalam wawancara ini. Tetapi beliau sangat baik hati dan menyempatkan waktunya untuk berbagi pengalaman spiritual hidupnya kepada teman-teman sekalian. Di balik kesibukan beliau sebagai seorang praktisi spiritual dan dalam kesehariannya. Mari kita simak langsung. Salam cahaya Om Anjar. Terima kasih telah hadir dalam YouTube channel Cahaya Jiwa untuk mewakili beberapa pertanyaan teman-teman di luar sana, dan tentunya pertanyaan fenomena sekali mengenai apa itu arti spiritual dan apa hubungannya dengan kesadaran jiwa tentunya. Monggo Om Anjar dapat ceritakan perihal yang Om pahami mengenai hal tersebut beserta pengalaman-pengalaman hidup yang Om alami selama ini. Salam sejahtera dan salam jumpa. Pada kesempatan ini izinkan saya bercerita tentang pengalaman hidup yang berkaitan dengan spiritual maupun perjalanan rohani yang saya hadapi dan saya sudah lewati. Saya bukanlah siapa-siapa yang selalu menerima dan menjalani hidup dengan suasana batin yang penuh dengan riak pada awalnya, penuh dengan gejolak, penuh dengan peristiwa, baik itu menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Peristiwa yang menggembirakan juga peristiwa yang menyedihkan. Nah, dari pengalaman hidup tersebut yang naik turun, pasang surut, juga dinamikanya atau grafik kehidupannya sangat naik turun ya. Sehingga disitulah saya menemukan arti sebuah kata spiritual. Lalu apa sebenarnya spiritual itu? Hemat saya, spiritual adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jiwa. Anak tersebut harus kembali ke pangkuan ilahi. Dan saya hanya menimang kurang lebih sekitar 1,5 bulan saja. Dan pada saat itu yang bersangkutan atau anakku tersebut belum bisa membuka matanya. Nah, peristiwa itu sangat mengguncang jiwa dan akal sehat saya. Lalu mulailah saya memaki, memarahi, menghujat, dan menantang kekuasaan Tuhan. Dan tidak hanya berhenti saja di ucapan, tetapi saya menindaklanjutinya dengan sikap dan perbuatan. Lalu saya memutuskan untuk berpisah, kemudian saya menjalani hidup sebagai pengelana atau menggelandang.
perjalanan waktu demi waktu saya lalui itu hampir 5 bulan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Pada titik kulminasi saya mengalami keletihan fisik, di mana saya mengalami satu peristiwa, yaitu mendekati ajal kematian. Dan saya terjatuh, kolaps. Nah, di situ digambarkan semua perjalanan hidup ketika dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai menikah. Dan semua yang terjadi adalah buah pikiran yang kuat tertanam di mindset. Jadi waktu kecil saya banyak berpikir karena keadaan ekonomi yang tidak baik dari orang tua. Saya berpikir besok kalau besar, kalau dewasa saya harus menjadi orang kaya. Kemudian ketika saya beranjak remaja, banyak menyaksikan penderitaan keluarga-keluarga miskin yang memiliki banyak anak. Lalu saya berpikir kuat di situ, besok kalau saya berkeluarga, saya tidak ingin punya anak banyak. Kalau perlu satu saja, lalu saya besarkan. Berpindah lagi ketika saya masa dewasa, melihat banyak kehidupan sesama yang mengalami penderitaan secara fisik, kesehatan yang kurang bagus, kemudian ekonomi yang kurang baik. Lalu berpikirlah saya kuat-kuat di situ bahwa ketika nanti saya dewasa dan tua, saya harus bermanfaat bagi banyak orang. Dan semua tergambar ketika saya sedang dalam keadaan kolaps. Terulang lagi peristiwa mulai saya anak-anak, remaja, dewasa hingga tua. Nah, peristiwa itulah yang sekiranya membangkitkan kesadaran, membangkitkan spiritualitas di dalam jiwa saya, sehingga mulai dari fase tersebut saya semakin belajar menyelami ke dalam diri sendiri secara lebih dalam, lebih kuat, dan lebih konsisten. Dengan bekal pengalaman spiritual yang Om Anjar telah sampaikan dan dapatkan dalam uraian tadi, apakah ada pesan atau ada apa yang Om ingin kehendaki atau sampaikan bagi pendengar channel YouTube Cahaya Jiwa ini, bahkan untuk orang lain yang di luar sana, Om? Monggo, Om. Nah, dari peristiwa spiritual yang membangkitkan kesadaran tersebut, saya sesuai dengan pikiran saya di masa lalu berkeinginan sekali untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut kepada siapapun yang memiliki vibrasi dan frekuensi yang sama, bahwa kesadaran jiwa itu adalah satu kekuatan spiritual yang semestinya menjadi senjata bagi kita semua untuk menjalani proses hidup dan kehidupan ini secara lebih proporsional, dan harapan yang akan diraih adalah menjadi lebih baik, hidup menjadi lebih bermanfaat, hidup menjadi lebih berserah secara total kepada kehendak semesta, menerima segala sesuatu dengan keikhlasan, menerima segala sesuatu dengan rasa syukur, karena rasa syukur yang sesungguhnya itulah
yang menjadi modal atau menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi semua peristiwa di dalam kehidupan. Dengan harapannya, semoga ketika setiap pribadi yang sudah menemukan kesadaran, pasti akan menemukan kehidupan yang damai secara fisik, secara materi, secara rohani. Lengkap, jadi paket komplit, semuanya menjadi harmoni yang melingkupi kehidupan hari demi hari. Mohon ceritakan juga Om Anjar hal-hal kejadian yang telah Om lakukan untuk membantu menolong orang lain selama ini dengan kelebihan-kelebihan spiritual dan pengertian kesadaran jiwa yang telah Om ajar miliki sendiri. Semakin saya resapi, semakin saya pelajari, semakin saya renungkan, banyak sekali hal-hal yang ajaib, banyak hal-hal yang luar biasa, terutama berkaitan dengan orang-orang yang berada di sekitar, yang pada saat itu mengalami banyak persoalan, banyak problem, banyak masalah, baik secara rohani maupun secara materi. Nah, yang luar biasa pada saat itu, yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya, terjadi mukjizat yang luar biasa. Yang sakit dapat sembuh, yang bermasalah dengan banyak hal, ada solusi yang bisa kita berikan. Kemudian yang sedang dalam kesulitan ekonomi, dengan motivasi, dengan doa yang kita berikan, lambat laun, secara perlahan tapi pasti menemukan jalan keluar untuk memenuhi segala kebutuhan materi tersebut. Ada satu hal juga yang sangat tidak masuk akal kalau kita gambarkan secara rasio. Pada saat itu ada satu teman yang sedang asik ngobrol, lalu tiba-tiba tergambar sebuah peristiwa kecelakaan di mana ada sebuah tangki bahan bakar melindas sebuah sepeda motor dan korbannya hancur di bawah truk tersebut. Lalu saya hanya bergumam ketika saya mendapat visual seperti itu, saya hanya bergumam, terus saya harus ngapain, kan seperti itu. Nah, saya tidak akan mampu berbuat sesuatu kalau saya tidak dituntun. Itu gumam dalam hati dan batin saya secara kuat. Nah, ketika berproses dalam asik berbicara tersebut, muncul visual berikutnya, bahwa yang bersangkutan ini tergambar sedang asik bercanda dengan istri dan anaknya. Lalu saya mencoba mengambil konklusi, mungkin yang bersangkutan ini akan celaka, tetapi saya harus mengingatkan supaya tidak menjadi celaka. Lalu saya juga bingung lagi secara manusiawi. Terus saya membahasakannya bagaimana? Itu juga tergumam terus-menerus secara kuat dalam batin saya. Nah, beberapa saat kemudian tidak ada visual berikutnya, sudah nggak ada. Dan ketika si anak tersebut pamit hendak pulang, saya menjadi agak tidak terkendali karena saya bingung dan saya takut bahwa yang bersangkutan akan mengalami kecelakaan.
Tetapi luar biasanya ketika dia sudah hendak bangkit berdiri untuk pulang, saya tahan. Lalu saya bertanya, adakah jalan alternatif yang bisa dilalui tanpa lewat jalan yang biasa dia lewati? Lalu dia pun mengatakan bahwa ada, tetapi jalannya kurang bagus. Nah, secara spontan saya memberikan jawaban, feeling saya sedang tidak bagus untuk jalan yang biasa kamu lewati, karena akan banyak razia polisi di situ. Kalau bisa lewat saja jalur alternatif. Nah, kemudian yang bersangkutan hanya mengatakan, ya saya akan coba ke sana. Lalu saya pesan ke dia, nanti kalau sampai rumah SMS ya. Karena pada saat itu belum ada Android, hanya ada HP biasa yang bisa cuma SMS sama telepon. Nah, ketika saya menunggu beberapa lama, tidak ada kabar berita, aduh saya pikir ini anak kena musibah. Tapi ternyata setelah beberapa jam kemudian, dia menelpon, maaf mas saya ketiduran, saya sudah sampai di rumah lewat jalan alternatif. Nah, cerita tersebut sudah berjalan beberapa lama terlupakan. Nah, beberapa bulan kemudian ternyata ada yang mengisahkan bahwa pernah kejadian di situ pada hari dan tanggal yang sama ketika yang bersangkutan itu sedang pamit. Kejadiannya persis bahwa ada truk tangki bahan bakar melindas sepeda motor dan meninggal. Nah, dengan peristiwa-peristiwa seperti itu saya semakin merasa yakin, merasa mantap bahwa semua skenario hidup tentu sudah diatur oleh semesta. Tentu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab semesta untuk mengaturnya. Saya secara pribadi juga untuk teman-teman yang lain sangat berkeinginan untuk semakin meningkatkan kesadaran, meningkatkan atau membangkitkan kapasitas spiritual kita masing-masing. Karena dengan jalan itulah jaminan hidup yang damai dan sejahtera apapun kondisinya akan kita rasakan. Kebahagiaan hidup yang hakiki akan kita terima secara sempurna di dalam kehidupan. Karena tanpa kesadaran, maka ego, hawa nafsu akan menguasai. Demikian kisah yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian. Dan mari sama-sama kita belajar untuk terus meningkatkan kesadaran jiwa kita sehingga kebangkitan spiritual kita secara pribadi akan semakin nyata. Terima kasih.